Shalom shalom teman-teman. Damai sejahtera Kristus yang melimpah-limpah kita nikmati bersama pada sore hari ini. Puji Tuhan, saat ini saya akan sharing sebagian dari firman Tuhan yang teman-teman sangat sering mendengar. Kita akan belajar firman Tuhan sore hari ini tentang pokok anggur yang benar. Jadi pembacaan kita ada di Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum orang masuk ke firman Tuhan, teman-teman, saya ingin kasih tahu bahwa Yohanes pasal 15 ini, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Maksudnya pengajaran Kristus tentang pokok anggur yang benar adalah salah satu dari pengajaran Yesus menjelang dia akan disalibkan. Jadi ada beberapa pengajaran yang penting. Biasanya orang kalau semua meninggal, itu hari-hari terakhir dia akan menyampaikan pesan yang sangat krusial. Dan ada beberapa, satu di antaranya ini tentang pokok anggur yang benar. Dan ketika kita sebentar akan belajar teman-teman, hubungan nanti yang akan kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ini antara Yesus sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya, itu adalah hubungan yang terjadi setelah Yesus disalibkan. Jadi hubungan itu tidak bisa terjadi kalau Tuhan tidak mati. Karena ada harga yang harus Tuhan bayar untuk hubungan antara kita dengan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sampai di sana dulu, teman-teman. Jadi di ayat 1 sampai 3 ini, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Jadi kalau kita lihat di ayat 1 sampai 3, di situ ada 3 pribadi yang muncul. Yang pertama adalah Bapa, yang di ayat 1 bilang, Bapakulah pengusahanya. Atau di terjemahan yang lain, kalau teman-teman bisa buka di TPT, di situ dibilang, Bapakku yang mengurus kebun anggur itu. Bapakku yang merawat, Bapakku yang memelihara. Dan yang ketiga ada kita sebagai ranting-rantingnya. Jadi kita akan lihat ada Yesus sebagai pokok anggur, baru ada Bapa yang merawat, memelihara, dan mengurus kebun anggur itu, dan ada kita, gerejanya, yang di sini dikatakan ranting-ranting atau carang-carangnya. Kita baca ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Beberapa hari kemarin ketika saya baca-baca teman-teman, ada yang menarik pada ayat 2 ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini Yesus yang berbicara. Ternyata pada Yesus itu ada ranting yang berbuah dan ada ranting yang tidak berbuah. Kalau kita baca di terjemahan TPT, akulah pokok anggur yang sejati itu, Bapakulah yang merawat pokok anggur itu. Ayat 2. Ia merawat ranting-ranting yang terhubung denganku. Jadi Bapa yang merawat setiap ranting yang terhubung dengan Yesus. Dengan mengangkat dan menopang ranting-ranting yang tidak berbuah, serta memangkas atau membersihkan setiap ranting yang berbuah agar menghasilkan panen yang lebih melimpah. Jadi Bapa di sini, teman-teman, Bapa yang merawat, Bapa memelihara, dan Bapa mengurus ranting-ranting yang terhubung dengan Yesus sebagai pokok anggur. Dan di antara ranting-ranting ini, ada yang berbuah dan ada yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah, ini bilang, Bapa mengangkat dan menopang. Seringkali teman-teman, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya,
kita mengalami yang dialami oleh ranting yang tidak berbuah ini. Kita mungkin jatuh, kita mungkin merasa kita gagal, kita merasa kita orang hidup, tidak ada terobosan, tidak ada sesuatu yang baru dong. Maksudnya ada banyak hal yang mungkin kita pergumulkan, ada banyak hal yang kita rindukan, tapi kenapa seolah-olah itu belum terjadi? Lama-kelamaan kita menjadi lemah. Di sini Bapa harus mengangkat dan menopang ranting yang tidak berbuah. Kalau bagi saya ini teman-teman adalah kabar baik. Bapa tidak membuang, Bapa tidak potong dan buang ranting itu. Kalau di bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu kata bahasa yang digunakan di situ, Bapa mengambil ranting itu dari tanah. Dia ambil dengan sepenuh hati. Kemudian dia angkat dan dia topang supaya ranting itu tetap berdiri, tetap ada di atas. Karena kalau teman-teman lihat tanaman anggur itu ada di atas. Tanaman anggur itu orang memetik itu dari atas. Jadi ketika ranting itu jatuh teman-teman, Bapa tidak membuang, tapi Bapa merawat, dia memelihara, dia urus sampai ranting itu bisa berbuah. Ini adalah kabar baik buat kita semua sore hari ini. Intinya ketika kita sudah ada di dalam Yesus sebagai pokok anggur, kita tidak usah takut teman-teman. Kita tidak takut, entah itu karena kondisi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, ataupun karena kesalahan kita sendiri. Kita ini lemah sekali, kenapa kita ini rapuh sekali, kenapa kita ini tidak bisa survive. It's okay teman-teman, selama kita terhubung dengan pokok anggur kita, yaitu Yesus. Kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Karena bukan kebenaran kita yang membuat walaupun kita jatuh, kemudian kita diangkat, tapi karena kebenaran Yesus. Makanya kan di awal tadi saya bilang, hubungan Yesus sebagai pokok anggur dengan kita sebagai ranting, itu hanya bisa terjadi setelah peristiwa salib. Orang sama-sama tahu, salib itulah Yesus menjadi dosa, dia yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa karena kita, supaya kita ini orang berdosa, dibenarkan, kita menjadi kebenaran Tuhan dalam Kristus Yesus. Dan ayat 3 di sini dilanjutkan, kamu memang sudah bersih. Jadi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau ada ranting yang berbuah, Bapa bersihkan, Bapa tetap rawat. Ayat 3 bilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang kita dengar, kalau di bahasa aslinya, bahasa Yunani, firman di sini logos. Jadi firman yang tertulis, firman yang orang baca. Firman ini yang membersihkan kita, teman-teman. Firman ini yang membersihkan kita. Bukan perbuatan baik, bukan usaha kita. Bukan perbuatan-perbuatan yang kita anggap benar. Tidak bisa membersihkan kita, hanya firman yang telah kukatakan. Jadi firman yang telah disampaikan Yesus kepada kita, itulah yang membersihkan kita. Kita lanjut ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku. Jadi Yesus bilang, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kalau terjemahan TPT bilang, kamu harus tetap berada dalam persekutuan, dalam persatuan hidup denganku. Sebab aku tetap berada dalam persekutuan atau persatuan hidup denganmu. Jadi Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku, tinggallah dalam persekutuan dengan hidupku. Karena apa? Karena aku selalu ada untukmu. Tuhan panggil orang untuk tetap berada, tetap dalam persekutuan, tetap dalam persatuan hidup dengannya, karena dia selalu ada buat kita, teman-teman. Ayat ini, kalau kita orang baca, kita belajar melihat hati Tuhan di balik setiap firman yang dia sampaikan. Tuhan itu
tidak mau berpisah dengan kita. Dia tidak mau orang itu keluar atau terpisah dari dia. Dia menginginkan hubungan yang kekal. Dia mau selamanya kita bersatu dengan dia. Dan itu sudah terjadi. Ketika orang semua menjadi ciptaan baru, kita yang dulunya terpisah dari Tuhan, ketika orang lahir baru kan orang peroh dilahirkan kembali menjadi satu dengan roh Kristus. Dan ini selama-lamanya. Tidak akan pernah digagalkan, orang tidak akan pernah terpisahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Di Yohanes 17 bilang, tidak ada yang bisa merebut mereka di sini murid-murid, yaitu orang, dari tanganku. Jadi ada tangan Tuhan, ada tangan Yesus, ada tangan Bapa yang memegang orang ada di dalam tangan Tuhan. Orang lanjut, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata berbuah di sini teman-teman, kita sudah banyak tahu. Kalau terjemahan TPT bilang, sama seperti ranting terputus dari pokok anggur tidak akan berbuah, demikian pula hidupmu akan sia-sia. Oh, jadi kalau tidak berbuah, kata lainnya di terjemahan lain, hidup kita akan sia-sia. Seperti itu. Kecuali kamu menjalani hidupmu dengan persatuan yang erat denganku. Teman-teman, desain Tuhan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bahkan menciptakan kita saat ini, Tuhan mendesain atau merancangkan bagi kita itu kehidupan, bukan kehidupan yang sia-sia. Seperti yang tadi ayat 4 bilang. Bahkan kehidupan yang biasa-biasa bukan itu yang menjadi rencana Tuhan untuk orang. Tapi Tuhan merencanakan untuk orang kehidupan yang supranatural. Karena kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Kita menjadi satu dengan Kristus artinya kita menjalani kehidupan Kristus yang sekarang sudah ada di dalam kita. Nah, saya baca Galatia 2 ayat 20. Ini ayat yang orang sering dengar. Tapi kita baca dalam terjemahan TPT. Jati diri lamaku telah disalibkan bersama Kristus dan tidak lagi hidup. Dan kini, inti dari kehidupan baru ini bukanlah milikku lagi. Sebab, sang yang diurapi menjalani hidupnya melalui diriku. Kita hidup bersatu sebagai satu kesatuan. Saya baca kembali. Jati diri lamaku telah disalibkan bersama Kristus dan tidak lagi hidup. Jadi kalau jati diri maksudnya identitas orang yang lama sudah selesai. Sudah disalibkan bersama Kristus. Dan kini inti dari kehidupan yang baru, jadi hidup kita yang baru ini, kita adalah ciptaan baru. Orang identitas sekarang adalah ciptaan baru. Itu bukan milikku lagi. Jadi orang hidup sekarang bukan orang punya. Sebab, kenapa bukan orang punya? Karena yang diurapi, yaitu Kristus, menjalani hidupnya melalui diriku. Oh, jadi teman-teman, kenapa orang kehidupan yang baru ini sebagai ciptaan yang baru bukan orang punya? Karena Kristus itu yang menjalani kehidupannya melalui kita. Itu sangat-sangat melegakan sekali teman-teman. Bukan orang lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Makanya tidak heran kalau Tuhan merancangkan kita itu menjalani kehidupan yang supranatural. Kehidupan baruku diperkuat oleh iman anak Allah yang begitu sangat mengasihi aku, hingga ia menyerahkan dirinya untukku, mencurahkan hidupnya ke dalam hidupku. Bayangkan, anak Allah, Yesus, sebagai pokok anggur itu mencurahkan hidupnya ke dalam hidup kita. Orang mau kurang apa teman-teman? Kalau saya boleh membayangkan kehidupan Yesus itu dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Tidak heran ketika itu terjadi kita akan berbuah. Terjemahan lain bilang buah itu akan mengalir. Buah itu mengalir dengan melimpah. Kita tidak perlu berusaha untuk berbuah, karena itu akan terjadi secara natural. Karena kehidupan Kristus yang dicurahkan. Kata mencurahkan
Itu bukan cuma saya, kita kasih mic ini misalnya ke Elis. Bukan. Namanya mencurahkan itu memberi dengan berlebih-lebihan. Tuhan mencurahkan hidupnya ke dalam hidupku. Kehidupan Kristus di situ ada kesehatan, ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada penyediaan, ada apa lagi? Ada sukacita, ada jaminan akan masa depan, ada jaminan perlindungan. Itu yang ada dalam kehidupan Kristus dan itu sudah dicurahkan. Jadi ingat baik-baik ketika orang merasa galau, orang mulai terpengaruh dengan keadaan. Aduh, kenapa ini rupanya membaik ini, negara ini. Sudahlah negara, orang hidup juga. Aduh, bagaimana ini? Teman-teman orang supaya tahu lah. Ingat ini teman-teman, kita menjalani hidupnya Kristus. Kristus yang hidup di dalam kita dan Kristus mencurahkan hidupnya ke dalam hidup kita. Kita hidup dengan penuh dengan keyakinan, penuh dengan kepercayaan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja teman-teman. Kata-kata ini all is well, all is well. Ketika orang merasa khawatir, cemas, tanpa sebab tiba-tiba muncul ketakutan, perkatakan firman Tuhan, all is well, all is well. Kembalilah tenang hai jiwaku. Kristus hidup di dalam. Kamu menjalani hidup Kristus yang tidak terbatas, kehidupan yang supranatural. Lanjut teman-teman, ayat 5. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Saya baca dalam TPT, akulah pokok anggur yang bertunas dan kamu adalah ranting-rantingku. Jika saya baca awal dari ayat 5 ini, di sini Tuhan menyatakan kepemilikannya atas kita. Akulah pokok anggur, jadi Yesus bilang, akulah pokok anggur yang bertunas, kamu adalah ranting-rantingku. Orang ini Tuhan punya. Ketika kita memiliki sesuatu, misalnya saya punya handphone, saya bertanggung jawab atas handphone itu, toh. Dia mau habis kuota, dia mau rusak, ya kita yang harus backing, kita harus isi pulsa. Misal teman-teman punya anak, semua apapun yang menjadi anak kebutuhan, tanggung jawab orang tua. Karena anak-anak ini kepunyaan orang tua. Sama seperti Yesus, waktu Yesus bilang, akulah pokok anggur yang bertunas, kamu adalah ranting-rantingku. Itu sebenarnya Yesus mau bilang, aku bertanggung jawab atas hidupmu. Aku bertanggung jawab atas hidupmu. Lanjutnya bilang, selama kamu hidup dalam persekutuan denganku sebagai sumbermu, buah akan mengalir dari dalam dirimu. Di sini kita belajar teman-teman. Kita hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Yesus bilang, akulah sumbermu. Orang sumber adalah pribadi Yesus sendiri, yang adalah pokok anggur yang benar itu. Tuhan menjadi satu-satunya sumber dalam hidup kita. Ketika kita bersatu dengan sumber itu, nah secara natural buah itu akan mengalir dengan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya bilang, tetapi ketika kamu hidup terpisah dariku, kamu tidak berdaya. Nah, ketika hidup kita mulai mengandalkan, terpisah di sini teman-teman, orang fokus mulai berubah. Itu supply terus mengalir. Namanya orang menjadi satu dengan Kristus. Itu supply dari Kristus sementara sebenarnya tidak berhenti sebagai pokok anggur. Tapi ketika orang fokus mulai berubah, orang mungkin melihat keadaan, apa yang orang lihat, orang nonton, orang dengar, apa yang orang baca, apa yang orang, kita mulai sakit ini, sakit itu, mulai rasa ini, rasa itu, toh, orang fokus, mulai dengan apa yang orang rasa secara manusia itu. Nah, ketika orang fokus berubah, teman-teman, kita tidak bisa melihat dan kita mulai tidak menyadari bahwa
Yesus itu torang pe sumber satu-satunya. Karena apa? Tanpa torang sadar, torang mulai memilih sumber yang lain. Sumber yang lain itu apa? Torang lebih tahu. Kalau torang secara pribadi, kita pe pengertian. Menurut kita kok ini harusnya begini, ini begini. Ada kalanya teman-teman, pengertian kita, torang pe logika, torang pe kekuatan, torang punya sesuatu yang bisa torang andalkan mungkin, itu menjadi sumber yang lain dalam torang pe kehidupan. Padahal suplai dari Tuhan itu terus mengalir, tapi torang tidak bisa lihat, torang tidak bisa merasakan. Karena fokus kita beralih, teman-teman. Dan ayat ini bilang, ketika kamu terpisah dariku, kamu tidak berdaya. Torang memang tidak ada pilihan lain. Walaupun torang bisa memilih, ini adalah pilihan. Teman-teman memilih Yesus sebagai sumber, atau memilih yang lain yang menjadi torang pe sumber. Itu adalah pilihan. Tapi sekali lagi firman Tuhan bilang, Yesus dengan kasih, dia berfirman, dia bilang, ketika kamu terpisah dariku, kamu tidak berdaya. Makanya, tinggallah di dalam aku. Karena aku selalu ada untuk kamu. Aku selalu tinggal di dalam kamu. Ketika kamu pun tidak menyadari, kamu cemas. Tiba-tiba orang kalau secemas, toh saya juga begitu. Ketika kamu mendengar sesuatu yang buruk, entah kenapa tiba-tiba semua firman yang pernah dibaca dan didengar, hilang, silent. Padahal orang entah bagaimana ya. Tapi itulah teman-teman, percayalah ketika orang sudah ada di dalam pokok anggur yang benar ini, bagaimana caranya, itu firman yang sudah ada di dalam kita, dia yang akan bekerja. Itu yang orang harus syukuri, sangat-sangat bersyukur. Yesaya 55 bilang, firman itu yang akan bekerja, dan dia akan berhasil. Ketika orang sudah mampu, pandang Yesus, Tuhan terasa mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Yesus yang selalu percaya. Orang mungkin kadang gagal untuk percaya. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah gagal untuk terus percaya, yaitu Yesus. Dan sekarang orang ada di dalam Yesus. Orang bisa gagal untuk percaya, teman-teman. Ketika orang mendengar sesuatu yang buruk, susah sekali untuk percaya. Cukup arahkan orang pe fokus. Ingat itu firman. Ada pribadi yang tidak pernah gagal untuk terus percaya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku telah menjadi sembuh. Tuhan adalah sumberku, Tuhan menyediakan, Tuhan sumber damai sejahteraku, Tuhan perlindunganku. Firman itu akan berhasil, teman-teman. Dia tidak akan pernah gagal. Puji Tuhan. Kita baca ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, kalau di terjemahan yang lain, teman-teman, jika seseorang terpisah dariku, ia akan dibuang, ranting-ranting seperti itu akan dikumpulkan, dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Ini bukan kita orang percaya. Kalau di ayat 1 sampai 5 tadi, orang ranting yang sudah terhubung dengan Yesus. Tiba-tiba muncul di ayat 6, jika seseorang terpisah dariku. Artinya orang ini belum pernah mengenal Yesus ataupun dia sudah pernah dengar tapi dia belum percaya Yesus. Ya otomatis dia itu masih di luar. Dia masih terpisah dariku. Kalau ranting-ranting di luar Yesus, mungkin ada teman orang, saudara yang belum berada di dalam Yesus. Mari kita sampaikan kabar baik ini. Juga bagi teman-teman mungkin yang menonton lewat YouTube, kalau kalian masih berada di luar Yesus, percayalah Yesus itu sangat mengasihimu. Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang, siapapun yang mau mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadikan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Kita akan mengalami kelimpahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman. Kita lanjut di ayat yang ke-7, bilang begini. Jika kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat ini sering menjadi favorit orang-orang dang. Mintalah apa saja ini dan kamu akan menerimanya. Dulu saya juga senang sekali ayat ini. Tanpa orang
mengerti benar di apa kata-kata kalimat sebelumnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ayat 7 di sini teman-teman, kalau dalam TPT dibilang, tetapi jika kamu hidup dalam persekutuan, dalam persatuan hidup denganku, dan jika firman-Ku, Yesus bilang, jika firman-Ku hidup dengan kuasa di dalam dirimu. Firman di sini, kalau di ayat 3 tadi, firman itu logos. Toh, firman yang tertulis, firman yang orang baca, orang dengar. Tapi firman di ayat 7 sini teman-teman, kata aslinya itu rema. Orang supaya tahu rema itu apa toh? Firman yang apa ya? Yang orang dengar, tiba-tiba itu berbicara pada orang secara pribadi. Firman yang diucapkan Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus, dan itu berbicara langsung kepada orang secara pribadi. Mungkin misalnya orang ada berapa orang mendengar firman yang sama, tapi Yoab mendapatkan rema yang berbeda, Elis, Ewin juga rema yang berbeda, saya juga mungkin rema yang berbeda. Nah, tetapi jika kamu hidup dalam persekutuan, hidup denganku, dan jika firmanku hidup dengan kuasa di dalam dirimu, firman yang menjadi rema ini teman-teman, ada di dalam kita. Di sini dikatakan hidup dengan kuasa. Jadi firman rema itu berkuasa di dalam hidup kita. Bahasa yang lainnya bilang firmanku berakar dengan kuat di dalam dirimu. Ini adalah salah satu yang saya doakan. Saya pernah sharing waktu di mana ini, bahwa saya teman-teman ini cerita sedikit. Saya punya hobi baca novel apa, detektif begitu dan saya edik sekali begitu. Pokoknya kalau kita kena satu buku baca, itu tidak akan berhenti. Entah kenapa sulit sekali mau berhenti. Bayangkan dari kantor, kalau ada kerja, buka PC toh, mulai baca bab 1. Saking penasarannya, kita tulis itu nama-nama yang muncul di situ. Ini kira-kira DP pembunuh siapa? Jadi kita tulis DP. Jadi entah kenapa saya begitu menikmati dan sampai teman-teman satu buku itu yang sekarang kan ada e-book toh, e-book dan jadi gampang sekali. Jadi di mana-mana itu handphone siap. Peta Frejo Sadiki langsung buka. Sampai di mana tadi? Baca. Pokoknya setiap kali ada waktu yang lowong, kita hasrat untuk membaca buku. Mesti terus itu novel kuat sekali. Sampai di rumah. Dan suami saya tahu, kasihan dia ya orang butuh quality time, apa daya toh, novel belum kelar, jadi lanjut begitu. Suatu saat teman-teman, ketika saya dengan hobi ini, tiba-tiba Tuhan secara lembut berbicara, maksudnya di dalam hati saya timbul seperti ini. Kalau saja Kang, ngana itu baca firman, seperti ngana baca novel ini Kang. Yo Kang, kalau saja ngana itu edik kecanduan novel ini, itu terjadi terhadap firman Tuhan. Ngana itu edik dengan firman Tuhan. Teman-teman, Tuhan tidak marah. Tuhan tidak marah kita orang menikmati orang hobi. Dan Tuhan tidak marah saya menikmati baca novel beratus-ratus halaman. Tuhan tidak marah teman-teman. Tapi ada di kitab Korintus bilang, segala sesuatunya baik bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Dan saya mulai menyadari, ya Tuhan, kalau novel ini bisa menguras begitu banyak energi dan perhatian dan fokus saya. Dan jujur teman-teman, kita lihat orang kan overthinking toh, habis baca novel, baca tentang misteri begitu, tak bawa kayak begitu dah. Ada ketakutan yang tanpa orang sadari. Ini Pak. Hanya lama-kelamaan Roh Kudus mengingatkan saya, terlalu banyak menghabiskan waktu dengan hal yang istilahnya lebih membuat orang fokus ke daging. Nah, ini DP konsekuensi. Dan satu kali teman-teman Tuhan, itulah Tuhan bekerja dengan penuh kasih. Tidak ada penghukuman teman-teman. Tuhan cuma menawarkan. Entah kenapa Tuhan bawa saya di Yeremia 15 ayat 16.
apabila aku bertemu, ini Yeremia yang bilang, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, mu di sini huruf besar. Jadi apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, firman Tuhan di sini maksudnya, maka aku menikmatinya. Kalau terjemahan lain, aku memakannya. Dia makan dia buka mulut dan dia makan itu perkataan-perkataan Tuhan. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Luar biasa ini Tuhan. Waktu saya baca ayat ini, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Dan ayat ini, firman Tuhan ini, itu men-trigger saya sampai hari ini. Doa saya, Tuhan biar saya itu kesukaan, firman itu menjadi kesukaan bagiku. Bagi kita orang semua. Orang tidak punya harapan lain teman-teman. Kalau orang mau menjalani kehidupan yang supranatural, kita hidup dari posisi Yesus sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa toh. Yesus sekarang ada di surga. Kalau kita mau menjalani kehidupan ini secara supranatural, artinya dengan penuh kemenangan, seperti Yesus sekarang ada, orang tidak punya pilihan lain. Di ayat 5 tadi bilang, ayat 7 bilang, firman-Ku itu hidup dengan berkuasa di dalam kamu. Menjadi doa kita sama-sama sore hari ini, Tuhan, ketika kami bertemu dengan firman-Mu, biarkan kami menikmatinya. Biarkan aku menikmatinya. Biarkan firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Raja Daud orang sering dengar tuh Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Kalau teman-teman rajin dengar khotbahnya Joseph Prince, kunci sukses, keberhasilan itu meditate, merenungkan itu siang dan malam. Dan itu butuh respon kita teman-teman. Orang butuh merespon setiap firman Tuhan. Orang butuh merespon. Ketika orang berdoa, Tuhan jadikan firman-Mu itu kesukaanku. Mari orang mulai belajar baca Alkitab, baca dulu teman-teman. Mau mengerti itu Roh Kudus yang akan membukakan bagi orang. Nah, kita lanjut. Tadi di ayat 7 ada kata selanjutnya bilang begini. Maka kamu dapat meminta apapun yang kamu inginkan dan itu akan terwujud. Kalau terjemahan TB biasa bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ternyata teman-teman, waktu kemarin saya baca-baca ayat ini berbicara tentang apapun yang mintalah apa yang kamu inginkan, kamu akan menerimanya. Ini berbicara tentang otoritas. Apa yang orang minta, orang terima. Dulunya saya berpikir, oh berarti kalau saya minta rumah, saya minta uang, saya minta karir, ya yang begitu-begitu. Saya minta kesehatan, kesembuhan. Ternyata lebih dari itu. Ini bicara otoritas teman-teman. Ketika kita hidup, ayat 7 di awal tadi bilang, tetapi jika kamu hidup dalam persekutuan denganku, dan firman-Ku hidup dengan kuasa di dalam dirimu, disitulah kita mengalami hidup dengan otoritas. Kita menjalani kehidupan yang penuh dengan otoritas. Karena apa? Semua orang sudah punya kuasa. Teman-teman, orang-orang percaya, Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun di atas kamu. Dan orang sekarang Roh Kudus sudah turun. Di dalam orang itu semuanya orang-orang yang memiliki otoritas. Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi orang seringkali lupa ini. Orang lupa bahwa orang punya kuasa, orang punya otoritas. Bagaimana otoritas itu termanifestasi? Yang tadi, ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31, continue in my word. Tuhan bilang, terus meneruslah tinggal di dalam firman-Ku. Cuma itu kuncinya teman-teman. Ketika firman yang kan di Ibrani 12 ya. Ibrani 4 ayat 12, firman Allah itu hidup dan kuat, berkuasa. Ia
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi bayangkan teman-teman, firman Allah itu hidup dan kuat, berkuasa, dan tinggal di dalam kita. Kita terus-menerus tinggal di dalam firman Allah ini yang penuh kuasa dan hidup. Secara natural, otomatis teman-teman, kuasa dan kehidupan yang ada di dalam firman itu akan mengalir dalam kita. Secara otomatis tiba-tiba teman-teman, kita menjalani hidup yang penuh dengan otoritas. Karena kan iman itu timbul dari pendengaran, toh. Pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita terus-menerus tinggal di dalam firman ini, firman itu yang akan bekerja. Orang beriman timbul. Ketika iman itu timbul, apapun yang kita hadapi, kita menyadari kita ini orang yang punya otoritas. Saya punya kuasa. Saya punya kuasa atas sakit penyakit. Saya punya kuasa atas ketakutan. Apa saja yang orang sementara pergumulkan, teman-teman. Matius 18 ayat 18 bilang, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia, terlepas di surga. Itulah otoritas. Itulah kuasa. Tuhan membutuhkan kita, teman-teman, untuk membawa turun kehendak Tuhan atau jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dunia ini kan penuh dengan kekacauan, toh. Teman-teman bisa lihat kejahatan di sana sini, bencana di sana sini. Tuhan butuh kita, orang-orang perjanjiannya, yang punya kuasa untuk membawa kerajaan Allah itu turun ke dalam dunia. Dunia penuh dengan kegelapan. Ketika orang-orang perjanjiannya menyadari orang otoritas, orang berkatakan kehidupan, orang berkatakan keselamatan atas keluarga kita, atas pribadi kita, atas anak-anak kita. Orang tidak tahu teman-teman, iblis itu bekerja non-stop. Tapi Tuhan membawa kita, Tuhan menyediakan kita itu hidup yang supranatural. Yang tadi, hidup yang penuh dengan otoritas. Kita membawa kerajaan Allah itu turun di atas bumi ini. Heaven on earth. Kerajaan Allah turun atas hidup kita. Saya berdoa kerajaan Allah turun atas hidup saya. Itu berarti kalau kerajaan Allah turun, kan kerajaan Allah Roma 14 ayat 17 bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Ketika saya berdoa, Tuhan, biar kerajaan-Mu turun atasku. Berarti kita sedang berdoa, Tuhan, aku berkata kerajaan-Mu turun atasku. Sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran turun atas kita, atas rumah tangga kita. Orang hubungan suami istri baik-baik saja teman-teman, itu sangat mahal. Zaman sekarang itu susah. Di mana-mana suami istri cekcok. Banyak teman-teman saya tidak perlu cerita detail di sini, tapi teman-teman tahu lah. Memiliki hubungan harmonis suami istri itu zaman sekarang itu susah teman-teman. Perceraian itu sepertinya mudah sekali. Tapi orang bersyukur. Perkatakan itu dalam orang berumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Tidak ada rumah tangga, tidak ada suami istri yang tidak pernah cekcok. Orang dua juga ada saja. Tapi ketika orang menyadari akan kebenaran ini, orang punya otoritas. Membawa kerajaan Allah itu untuk turun dalam orang rumah tangga. Perkatakan itu. Apa yang aku ikat di bumi terikat di surga. Apa yang aku lepaskan di bumi terlepas di surga. 2 Korintus 4:13 bilang, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami berkata-kata. Perkataan kita itu mengandung kuasa. Orang otoritas dilepaskan lewat perkataan. Jadi saya orang yang malas berbicara sebenarnya teman-teman. Jadi lain-kali biar Tuhan seingatkan ini, seingatkan itu, firman Tuhan muncul, tapi saya lebih memilih diam. Ternyata cara iman bekerja bukan seperti itu. Orang harus berkatakan.
Amsal bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Bayangkan hidup dan mati dikuasai lidah. Orang sepertinya kebiasaan manusiawi kita, orang lihat dulu baru orang berkata, oh iya, so baik dia. Oh iya, bagus ini. Oh ini masalah semua kelar. Sudah Kang, so gajian ini, oh sudah ini, so aman ini, so tak sambung hidup misalkan. Karena orang so tahu, so lihat dulu, baru orang berkatakan. Tetapi orang ini manusia roh teman-teman. Sama seperti Allah yang adalah roh. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Orang belajar, oh ternyata cara Tuhan untuk mengadakan dari tidak ada menjadi ada dengan perkataan. Perkataan yang lahir dari pengenalan, ya. Perkataan yang lahir dari pengenalan dan pengertian akan firman Allah ini. Bahwa kita memiliki otoritas. Perkataan ini lahir karena kita hidup dalam persekutuan, hidup dalam persatuan dengan Tuhan. Seperti yang orang baca di ayat-ayat sebelumnya. Nah, ayat yang ke-8, ayat terakhir. Ketika hidupmu menghasilkan buah yang melimpah, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku yang telah dewasa, yang memuliakan Bapamu. Ternyata tujuan Tuhan ini dari ayat 1 tadi sampai ayat 7, itu ada di ayat 8. Ketika hidupmu menghasilkan buah yang melimpah. Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan. Tuhan mau orang hidup dalam kelimpahan, teman-teman. Kamu menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku yang telah dewasa, yang memuliakan Bapamu. Kenapa Tuhan mau orang hidup dalam kelimpahan? Karena ketika kita hidup dalam kelimpahan, dunia akan melihat kita. Dan mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka akan cari tahu siapa pribadi di balik segala kelimpahan yang orang bisa nikmati. Dan orang bisa bersaksi. Ada Kristus yang bersama-sama dengan kita. Kita punya Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita. Kita bisa bersaksi teman-teman. Karena saya adalah anak kesayangan Bapa. Dan kamu juga. Nah, di situ orang bisa sharing kabar baik. Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Mereka bisa mendengarkan kabar baik. Disitulah Bapa kita dipermuliakan. Puji Tuhan teman-teman, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Ini firman Tuhan buat saya juga. Saya berbicara dan saya makan. Ini berbicara kepada saya juga, bagi kita semua. Orang sama-sama berdoa. Kita tetap hidup, kita sudah ada di dalam pokok anggur yang benar itu. Dan kita tetap terhubung dengan pokok anggur yang benar itu. Dan tadi, biarlah firman Kristus itu menjadi kesukaan kita. Biar kita bergirang ketika kita bertemu dengan setiap firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.